Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami di sini akan menjelaskan hasil penelitian kami yang berjudul Penentuan Cadangan Premi pada Asuransi Jiwa Berjangka Dwiguna dengan menggunakan metode New Jersey. Perkenalkan, nama saya Mujahidah dan rekan saya Nur Asisa dan Suciana. Untuk mengefisienkan waktu, kita langsung saja. Yang pertama itu abstrak. Penelitian ini membahas tentang cadangan premi dengan metode New Jersey pada asuransi jiwa dwiguna berjangka. Pada perusahaan asuransi, dana yang dibayarkan pada saat tertanggung atau peserta asuransi meninggal pada waktu tertentu diambil dari cadangan premi. Salah satu metode perhitungan cadangan premi adalah metode New Jersey, yang merupakan perbaikan dari metode Illions, di mana pembayaran premi yang melebihi 20 kali pembayaran. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui seberapa besar cadangan premi pada asuransi jiwa dwiguna dengan menggunakan metode New Jersey. Hasil perhitungan cadangan premi asuransi jiwa dwiguna dengan menggunakan metode New Jersey pada akhir tahun kelima untuk peserta yang berusia 25, 30, 35, 40, dan 45 tahun. Jangka waktu pertanggungan selama 20 tahun dengan besar santunan sebanyak 10 juta. Yang kedua yaitu pendahuluan. Perusahaan asuransi merupakan salah satu solusi yang dapat membantu masyarakat dalam menangani risiko-risiko yang terjadi di masa yang akan datang. Perusahaan asuransi jiwa bergerak di bidang perasuransian. Pada asuransi jiwa terdiri dari 3 jenis, yaitu asuransi jiwa seumur hidup, berjangka, dan juga dwiguna. Pada penelitian ini difokuskan pada asuransi jiwa dwiguna berjangka, karena asuransi ini memberikan 2 manfaat sekaligus, di mana perusahaan akan memberikan santunan apabila tertanggung tetap hidup pada akhir jangka polis atau meninggal dalam jangka polis. Jika dilihat dari manfaatnya, asuransi jiwa dwiguna memiliki premi yang lebih mahal dibandingkan dengan asuransi lainnya. Asuransi sebagai salah satu bentuk kontrak modern tidak dapat terhindarkan dari akad yang membentuknya. Hal ini disebabkan karena dalam praktiknya asuransi melibatkan 2 orang yang terikat oleh perjanjian untuk saling melaksanakan kewajiban, yaitu antar peserta asuransi dengan perusahaan asuransi. Peserta asuransi mempunyai kewajiban untuk membayar uang dalam jumlah tertentu yang disebut premi kepada perusahaan asuransi. Dari premi, asuransi yang dikumpulkan dari para tertanggung dalam waktu yang relatif lama terkumpul dan cukup besar. Pada perusahaan asuransi, dana yang dibayarkan pada tertanggung atau peserta asuransi meninggal pada suatu waktu tertentu diambil dari cadangan premi. Dengan kata lain, cadangan premi merupakan besarnya uang yang ada pada perusahaan dalam jangka pertanggungan. Hal yang paling mendasar untuk menentukan nilai cadangan premi dengan metode New Jersey yaitu mengetahui usia pemegang polis atau tertanggung, X dan N jangka waktu pembayaran. Kemudian, mengetahui peluang hidup, peluang meninggal seseorang yang disajikan dalam tabel mortalita, 3 suku bunga dan besarnya santunan. Yang ketiga, tinjauan pustaka. Yang pertama, asuransi jiwa. Asuransi jiwa adalah program perlindungan dalam bentuk pengalihan risiko ekonomis atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian di mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan pengganti kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan.
yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu. Asuransi jiwa dwiguna adalah jenis asuransi yang memberikan uang pertanggungan kepada peserta asuransi, baik meninggal maupun bertahan hidup, pada masa pertanggungan maupun saat berakhirnya masa pertanggungan. Asuransi jiwa dwiguna merupakan gabungan dari asuransi jiwa berjangka dengan asuransi jiwa dwiguna murni. Pada saat peserta meninggal, selama jangka waktu asuransi, misalnya N tahun, maka kepada pewarisnya akan dibayarkan uang pertanggungan. Sedangkan bila tertanggung dapat bertahan hidup mencapai usia X plus N, maka kepadanya akan dibayarkan pertanggungan. Asuransi jiwa dwiguna endowment insurance N tahun dengan jumlah pembayaran pada akhir tahun kematian merupakan kombinasi asuransi jiwa berjangka N tahun dan asuransi dwiguna murni atau pure endowment atau N tahun. Nilai sekarang aktuaria atau actuarial present value untuk asuransi jiwa dwiguna berjangka N tahun adalah sebagai berikut. AXN sama dengan AXN atau benefit asuransi jiwa dwiguna sama dengan AXN atau benefit asuransi jiwa berjangka N tahun plus AXN atau benefit asuransi jiwa dwiguna murni usia X berjangka N tahun. Adapun sama dengan sigma K sama dengan 0 sampai dengan N kurang 1 FK plus 1 dikali PXK dikali QX plus K ditambah Fn dikali PXN. Adapun keterangannya yaitu X atau usia peserta asuransi, N atau jangka waktu pertanggungan masa asuransi, FK plus 1 atau faktor diskonto periode K plus 1, PXK atau peluang seseorang yang berusia X akan bertahan hidup sampai K tahun ke depan, QX plus K atau peluang seseorang yang berusia X plus K akan meninggal 1 tahun ke depan. Selanjutnya yaitu anuitas hidup. Selanjutnya yaitu anuitas jiwa. Anuitas hidup atau life annuity adalah serangkaian pembayaran yang dilakukan secara terus-menerus atau dengan interval waktu, yaitu bulan, 4 bulan, dan tahun, yang dilakukan selama seseorang masih bertahan hidup. Berdasarkan perhitungannya, anuitas jiwa dibagi menjadi 2, yaitu anuitas jiwa kontinu dan anuitas jiwa diskrit. Pada anuitas jiwa diskrit, pembayaran dapat dilakukan di awal interval, yaitu annuity due, atau di akhir interval waktu atau annuity immediate. Jangka waktu pembayaran anuitas jiwa terdiri dari 2 jenis, yaitu anuitas jiwa berjangka dan anuitas jiwa seumur hidup. Anuitas jiwa berjangka merupakan anuitas hidup yang dimana pembayarannya dilakukan pada jangka waktu tertentu. Nilai sekarang aktuaria dari anuitas jiwa pada anuitas jiwa awal berjangka N tahun dari peserta asuransi yang berusia X tahun adalah sebagai berikut. AXN atau anuitas diskrit usia X berjangka N tahun sama dengan sigma K sama dengan 0 sampai dengan N kurang 1 F pangkat K dikali PSK. Selanjutnya yaitu premi. Premi adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan setiap periode oleh pemegang polis kepada perusahaan asuransi sesuai dengan nominal yang telah ditetapkan. Premi yang dihitung tanpa memperhatikan faktor biaya disebut premi bersih. Premi dapat dibayarkan sekaligus atau premi tunggal. Dapat pula selama jangka waktu tertentu dan seumur hidup.
bila tertanggung pemegang polis meninggal sebelum berakhirnya jangka waktu pembayaran, maka pembayaran dianggap telah selesai. Premi tahunan asuransi jiwa dwiguna endowment, di mana uang pertanggungan sebesar satu santunan yang dibayarkan pada akhir tahun polis adalah sebagai berikut. PXN atau premi asuransi jiwa dwiguna sama dengan PXN atau premi asuransi jiwa berjangka N tahun ditambah PXN atau premi asuransi jiwa dwiguna murni usia X berjangka N tahun sama dengan AXN per AXN atau benefit asuransi jiwa berjangka N tahun per AXN atau anuitas diskrit usia X berjangka N tahun ditambah AXN atau benefit asuransi jiwa dwiguna murni usia X berjangka N tahun dibagi AXN atau anuitas diskrit usia X berjangka N tahun sama dengan AXN per AXN atau benefit asuransi jiwa dwiguna dibagi AXN atau anuitas diskrit usia X berjangka N tahun. Untuk jangka pembayaran premi adalah selama H tahun dengan H kecil n dapat dirumuskan sebagai berikut. H PXN atau premi asuransi jiwa dwiguna N tahun dari peserta asuransi yang berusia X tahun dengan jangka pembayaran premi selama H tahun sama dengan AXN atau nilai sekarang aktuaria untuk asuransi jiwa dwiguna dari peserta asuransi yang berusia X tahun dengan masa pertanggungan selama N tahun dibagi AXN dibagi AXH atau anuitas jiwa awal berjangka H tahun dari peserta asuransi yang berusia X tahun. Selanjutnya yaitu cadangan premi. Penerimaan premi dari nasabah tidak seluruhnya digunakan oleh perusahaan. Sebagian dipisahkan untuk menghadapi resiko-resiko pada kemudian hari. Hal ini sering disebut dengan cadangan premi atau premi reserve. Berdasarkan cara perhitungannya, cadangan premi terdiri dari dua macam, yaitu berdasarkan waktu yang telah lalu dan berdasarkan waktu yang akan datang. Perhitungan premi berdasarkan waktu yang akan datang atau cadangan prospektif adalah besar cadangan yang berorientasi pada pengeluaran pada waktu yang datang atau dalam pengertian lain ialah perhitungan cadangan berdasarkan nilai sekarang dari semua pengeluaran pada waktu yang datang dikurangi dengan nilai sekarang total pendapatan pada waktu yang datang untuk setiap pemegang polis. Cadangan tahun ke-T pada asuransi jiwa dwiguna N tahun untuk seseorang berusia X tahun dengan pembayaran premi H tahun. Persamaan prospektifnya adalah sebagai berikut. AX plus T bersyarat XN dikurang 1 dikurang PXN dikali AXN jika T kurang dari H. Kemudian AX plus T bersyarat XN kurang 1 jika T lebih besar dari H. Yang ketiga yaitu 1 jika T sama dengan N. Selanjutnya yaitu benefit. Benefit merupakan metode evaluasi ekonomi yang paling komprehensif yang tersedia dan dapat diterapkan dalam dua cara. Pendekatan model manusia berarti bahwa nilai kontribusi masyarakat terkait dengan apa yang mereka bayarkan. Pendekatan berdasarkan preferensi individu yang diamati atau ditanyakan berarti bahwa penilaian pribadi mereka ditempatkan pada suatu kegiatan dengan nilai beberapa banyak uang yang siap mereka terima atau peningkatan resiko untuk membayar layanan tertentu. Namun dalam penerapannya masih terdapat kendala sehingga kegunaannya terbatas. Analisis biaya manfaat adalah
bentuk evaluasi ekonomi yang paling komprehensif dan secara teoritis masuk akal dan telah digunakan sebagai bentuk untuk pengambilan keputusan di berbagai bidang kebijakan ekonomi dan sosial di sektor publik selama 50 tahun terakhir. Perbedaan utama antara analisis biaya manfaat dengan metode evaluasi ekonomi lainnya yang telah dibahas sebelumnya dalam ini adalah bahwa analisis ini berupaya penempatan nilai moneter pada input atau biaya dan hasil atau manfaat perawatan kesehatan. Hal ini antara lain memungkinkan pengambilan atau moneter atas investasi di bidang kesehatan dibandingkan dengan pengambilan yang diperoleh dari investasi di bidang ekonomi lainnya. Dalam sektor kesehatan sendiri, keterikatan nilai moneter dengan hasil kemungkinan untuk mengatakan apakah prosedur atau program tertentu melebihi total biaya. Analisis efektivitas biaya dan utilitas biaya tidak melakukan ini karena mereka mengukur, merancang cara di mana hasil kompleks perawatan kesehatan dapat direduksi menjadi ukuran moneter tunggal tidaklah mudah dan merupakan alasan utama mengapa efektivitas biaya dan analisis utilitas biaya lebih sering diandalkan di sektor perawatan kesehatan. Meskipun demikian, ada sejumlah pendekatan yang selama bertahun-tahun berusaha untuk menempatkan nilai moneter pada manfaat yang muncul dari program perawatan kesehatan. Ini dapat dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu pendekatan modal manusia dan pendekatan berdasarkan preferensi individu yang diamati atau dinyatakan. Selanjutnya yaitu metode New Jersey. Metode New Jersey adalah suatu metode yang diciptakan sebagai perbaikan dari metode Lyons. Penentuan cadangan menggunakan metode New Jersey menghasilkan nilai yang lebih efektif untuk asuransi dengan premi melebihi 20 kali pembayaran. Perusahaan asuransi jiwa sering mengalami kesulitan mendapatkan biaya pada awal tahun asuransi yang akan digunakan untuk pembuatan polis peserta asuransi, pemeriksaan kesehatan peserta asuransi, pembayaran komisi agen, dan lain-lain. Pada metode New Jersey ditentukan nilai cadangan akhir tahun pertama adalah 0. Premi yang dibayarkan peserta asuransi pada tahun pertama dapat digunakan perusahaan asuransi dalam menjalankan tugasnya seperti membiayai pemeriksaan kesehatan bagi orang yang akan diasuransikan, pembayaran komisi agen, administrasi polis, dan lain sebagainya. Terdapat persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu nilai premi bersih tahunan asuransi seumur hidup yang dibayarkan tertanggung lebih kecil dari nilai premi bersih tahunan asuransi seumur hidup dengan N kali pembayaran atau N lebih besar 20. Metode New Jersey merupakan bagian dari perhitungan cadangan prospektif. Nilai cadangan prospektif pada tahun ke-T atau FT merupakan nilai cadangan berdasarkan nilai tunai santunan yang akan datang dikurangi dengan nilai tunai premi yang akan datang. Baiklah, selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya, yaitu Nur Asisa. Baik, saya akan melanjutkan presentasi ini. Yang ketiga yaitu metodologi. Untuk menentukan cadangan premi dengan menggunakan metode New Jersey, maka langkah-langkah yang harus dilakukan adalah: yang pertama, menghitung nilai komutasi; yang kedua, menghitung anuitas awal berjangka; yang ketiga, menghitung premi bersih tunggal asuransi jiwa dwiguna; kemudian yang keempat, menghitung premi bersih tahunan asuransi jiwa dwiguna; yang kelima, menghitung nilai premi pada tahun pertama; kemudian yang keenam, menghitung besarnya premi bersih untuk tahun kedua sampai dengan tahun ke-20;
Kemudian yang terakhir, menghitung cadangan premi modifikasi dengan metode New Jersey pada tahun ke-T untuk peserta yang berusia X tahun dengan jangka waktu pertanggungan selama N tahun. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, hasil. Dalam menghitung cadangan premi, kita memerlukan tabel mortalita dan tingkat suku bunga yang telah ditetapkan. Tabel mortalita yang digunakan sebagai acuan untuk menghitung premi serta cadangan premi yaitu Tabel Mortalita Indonesia tahun 2011 atau TMI 2011. Di mana TMI 2011 ini sebagai acuan baru untuk industri asuransi jiwa di Indonesia. Tingkat suku bunga yang digunakan mengacu pada tingkat suku bunga dunia yaitu tingkat suku bunga saat ini dari 23 negara berbeda termasuk kurs sebelumnya dan tanggal terakhir ketika diubah oleh Bank Sentral yaitu sebesar 4,25%. Dalam kasus ini menggunakan data yang tertera sebagaimana dalam tabel dengan usia 25, 30, 35, 40, dan 45 tahun dengan besar santunan 10 juta rupiah, bunga sebesar 4,25% dan waktu pertanggungan 20 tahun. Untuk menghitung cadangan prospektif yang dimodifikasi dengan metode New Jersey adalah sebagai berikut. Yang pertama, menghitung nilai komutasi. Simbol nilai komutasi diantaranya DX, CX, NX, dan MX. Simbol-simbol ini digunakan untuk perhitungan premi tahunan, cadangan premi, dan perhitungan nilai asuransi lainnya. Yang pertama, menghitung nilai DX untuk X sama dengan 25, 30, 35, 40, dan 45. Di mana nilai DX merupakan nilai tunai pembayaran usia X tahun dengan banyaknya peserta asuransi yang hidup pada usia 30 tahun. Untuk menghitung nilai DX digunakan rumus DX sama dengan V berpangkat X dikali LX atau 1/1 ditambah I berpangkat X dikali LX. Kita misalkan kita ambil contoh di sini menghitung nilai DX dengan X sama dengan 25 tahun, maka D25 sama dengan V berpangkat 25 dikali L25 sama dengan 1/1 ditambah I berpangkat 25 dikali L25 sama dengan 1/1 ditambah 0,425 dikali L25 atau sama dengan 0,3532626328 dikali 98.910,10814. Hasilnya yaitu 34.941,32757. Dengan cara yang sama digunakan rumus di atas untuk memperoleh nilai DX untuk X sama dengan 30, 35, 40, dan 45. Kemudian yang kedua, menghitung nilai CX untuk X sama dengan 25, 30, 35, 40, dan 45, di mana CX merupakan nilai tunai pembayaran untuk usia 30 tahun dengan banyaknya peserta asuransi yang meninggal pada usia 30 tahun. Untuk menghitung nilai CX digunakan rumus sebagai berikut, yaitu CX sama dengan V pangkat X plus 1 dikali DX, atau V berpangkat X plus 1 dikali LX dikurang LX plus 1. Di sini kita ambil contoh untuk X sama dengan 25, maka C25 sama dengan C berpangkat 25 plus 1 dikali D25, atau C berpangkat 26 dikali L dikurang 25, L25 dikurang L26 sama dengan 0,325047089 dikali 98.910,10814 dikurang 98.868,63787 sama dengan 14,07708161. Dengan cara yang sama untuk memperoleh nilai CX untuk X sama dengan 30, 35, 40, dan 45. Kemudian yang ketiga, menghitung nilai akumulasi DX plus I dengan I sama dengan 0 sampai tahun ke W, atau disebut dengan NX. Untuk menghitung nilai NX digunakan rumus sebagai berikut, yaitu NX sama dengan sigma I sama dengan 0 sampai W, DX plus I atau sama dengan DX ditambah DX plus 1 ditambah DX plus 2 sampai seterusnya sampai dengan DW.
Kita misalkan menghitung nilai nx untuk x sama dengan 25 dan w sama dengan 65, maka nx sama dengan sigma i sama dengan 0 sampai w, dx plus i sama dengan dx ditambah dx plus 1 ditambah sampai seterusnya sampai dengan dw. Maka N25 sama dengan D25 ditambah D25 plus 1 ditambah seterusnya sampai dengan D65 sama dengan 34.941,32757 ditambah 33.502,7839 ditambah seterusnya sampai dengan 5.758,464,303 dan menghasilkan nilai sebesar 688.357,3977. Kemudian dengan cara yang sama kita lakukan untuk memperoleh nilai nx untuk x sama dengan 30, 35, 40 dan 45. Kemudian yang keempat, menghitung nilai dx di mana menghitung nilai mx di mana nilai mx merupakan nilai akumulasi dari cx plus i dengan i sama dengan 0 tahun sampai ke w. Untuk menghitung nilai mx digunakan rumus sebagai berikut, yaitu mx sama dengan sigma i sama dengan 0 sampai w di cx plus i sama dengan cx ditambah cx plus 1 ditambah seterusnya sampai dengan cw. Misalkan kita ambil contoh menghitung nilai mx untuk x sama dengan 25 tahun dan w sama dengan 65. Maka mx sama dengan sigma i sama dengan 0 sampai w, cx plus i sama dengan cx ditambah cx plus 1 sampai seterusnya sampai dengan cw. Maka M25 sama dengan C25 ditambah C25 plus 1 ditambah seterusnya sampai dengan C65 sama dengan 14,07708161 ditambah 14,14026371 ditambah seterusnya sampai dengan 5.523,706765 sehingga menghasilkan nilai sebesar 6.878,795773. Dengan cara yang sama untuk memperoleh nilai mx untuk x sama dengan 30, 35, 40 dan 45. Kemudian yang kedua, menghitung anuitas awal berjangka atau AX berjangka N. Rumus anuitas hidup berjangka awal dengan jangka waktu N tahun dinotasikan dengan AXN, yaitu sebagai berikut. AXN sama dengan NX dikurang NX plus N per dx. Kita misalkan di sini x-nya 25 dan n-nya 20, maka anuitas 25 berjangka 20 sama dengan n25 dikurang n25 plus 20 per d25 sama dengan 688.357,3977 dikurang 206.406,6042 dibagi 34.941,32757 sama dengan 13,79313. Dengan cara yang sama untuk menghasilkan nilai AXN di mana X sama dengan 30, 35, 40, 45 dan N sama dengan 20 tahun. Kemudian yang ketiga, menghitung premi bersih tunggal asuransi jiwa dwiguna atau AXN. Untuk menghitung nilai premi bersih tunggal asuransi jiwa dwiguna yang dinotasikan dengan AXN menggunakan rumus sebagai berikut. AX berjangka N sama dengan MX dikurang MX plus N ditambah DX plus N per DX. Misalkan kita ambil contoh untuk X sama dengan 25 dan N sama dengan 20, maka A2520 sama dengan M25 dikurang M45 ditambah D45 per D25 sama dengan 6.878,795773 dikurang
6.533,504,084 ditambah 14.948,16181 per 34.941,32757 sama dengan 0,437689,537. Dengan cara yang sama, untuk menghitung nilai AXN di mana X sama dengan 30, 35, 40, dan 45 dan N sama dengan 20 tahun. Kemudian yang selanjutnya menghitung premi bersih tahunan asuransi jiwa dwiguna atau PXN. Untuk menghitung premi bersih tahunan asuransi jiwa dwiguna yang dinotasikan dengan PXN menggunakan rumus berikut. PXN sama dengan MX dikurang MX plus N ditambah DX plus N per NX dikurang NX plus N. Kita misalkan untuk menghitung nilai PXN, kita ambil contoh X sama dengan 25 dan N sama dengan 20. Maka P2520 sama dengan M25 dikurang M45 ditambah D45 per N25 dikurang N45 sama dengan 6.878,795773 dikurang 6.533,504084 ditambah 14.948,16181 dibagi 688.357,3977 dikurang 206.406,6042 sama dengan 0,031732396. Dengan cara yang sama untuk menghitung nilai PXN di mana X sama dengan 30, 35, 40, 45 dan N sama dengan 20 tahun. Kemudian yang kelima, menghitung nilai premi pada tahun pertama atau alfa berpangkat J. Untuk menghitung nilai premi pada tahun pertama yang dinotasikan dengan alfa pangkat J menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu premi pada tahun pertama sama dengan DX per CX. Misalkan untuk menghitung nilai premi pada tahun pertama untuk X sama dengan 25, maka premi untuk tahun pertama sama dengan D25 per C25 sama dengan 14,07708161 dibagi 34.941,32757 sama dengan 0,00402878. Dengan cara yang sama untuk memperoleh nilai alfa pangkat J di mana X sama dengan 30, 35, 40 dan 45. Kemudian yang selanjutnya yang keenam yaitu menghitung besarnya premi bersih untuk tahun kedua sampai dengan tahun ke-20 atau B berpangkat J. Sebelum menghitung besarnya premi bersih untuk tahun kedua sampai dengan tahun ke-20, terlebih dahulu kita mencari nilai anuitas hidup berjangka akhir dengan waktu 19 tahun yang dinotasikan dengan AX berjangka 19 yaitu sebagai berikut. AX 19 sama dengan NX plus 1 dikurang NX ditambah 19 ditambah 1 per DX. Misalkan untuk menghitung nilai AX 19 untuk X sama dengan 25, maka AX 19 sama dengan N25 plus 1 dikurang N25 ditambah 19 ditambah 1 per D25 sama dengan 653.416,0701 dikurang 206.406,6042 dibagi 34.941,32757 sama dengan 12,793144488. Setelah didapatkan nilai AX 19, maka kita dapat menghitung besarnya premi bersih untuk tahun kedua dengan tahun ke-20 yang dinotasikan dengan beta berpangkat J menggunakan rumus sebagai berikut. B berpangkat J sama dengan PXN ditambah PXN dikurang DX per DC per AX
Kita misalkan X-nya sama dengan 25, maka untuk menghitung B berpangkat J sama dengan P25 berjangka 20 ditambah P25 berjangka 20 dikurang D25 per C25 sama dengan A25 19 sama dengan 0,031732 ditambah 0,031732 dikurang 0,00402878 per 12,79314488 sama dengan 0,0341813. Dengan cara yang sama untuk memperoleh nilai B berpangkat J dengan X sama dengan 30, 35, 40, dan 45. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Suciana. Langsung saja yang ketujuh yaitu menghitung cadangan premi modifikasi dengan metode Jersey pada akhir tahun ke T untuk peserta yang berusia X tahun dengan jangka waktu pertanggungan selama N tahun. Cadangan Jersey dengan usia X berjangka N tahun. Cadangan premi modifikasi dengan metode Jersey dinotasikan dengan cadangan Jersey dengan usia X berjangka N tahun, yaitu sebagai berikut. SA X plus T berjangka N kurang T kurang beta Jersey kurang P usia X berjangka N. AX plus T berjangka N kurang T kurang P usia X berjangka N. A berusia X plus T berjangka N kurang T. Sebelum menghitung besarnya cadangan premi, hitunglah besarnya santunan pada usia X plus T tahun yang dinotasikan dengan AX plus T berjangka N kurang T sebagai berikut. Dimisalkan T sama dengan 5, X 25, N 20. AX plus T berjangka N kurang T, MX plus T kurang MX plus N, ditambah DX plus N per 2X plus T. A30 berjangka 15, M30 kurang 45 ditambah D45 per D30. 6807,777463 dikurang 6533,504084 ditambah 14948,16181 per 28311,02742. Hasilnya yaitu 0,537685721. Setelah menghitung besarnya santunan pada usia X plus T tahun, maka hitunglah nilai tunai pada X plus T tahun sisa premi mendatang yang dinotasikan AX plus T dengan jangka waktu N kurang T, yaitu sebagai berikut. AX plus T dengan jangka N kurang T, NX plus T kurang NX plus N per DX plus T. A30 dengan jangka 15, N30 kurang N45 per D30. 527462,0724 kurang 206406,6042 per 28311,02742. Hasilnya yaitu 11,3402,973. Setelah itu, hitunglah besar cadangan menggunakan metode New Jersey. Cadangan Jersey dengan usia X berjangka N tahun sama dengan SA X plus T dengan jangka N kurang T kurang beta Jersey kurang PX berjangka N. AX plus T berjangka N kurang T kurang P dengan usia X berjangka N. A usia X tambah N berjangka N kurang T.
cadangan jersey dengan usia X berjangka N tahun sama dengan SA 30 berjangka 15 kurang beta jersey kurang P usia 25 dengan jangka 20 A usia 30 berjangka 15 kurang P dengan usia 25 berjangka 20 A dengan usia 30 berjangka 15, yaitu 10 juta dikali 0,537685721 kurang 0,0341813 kurang 0,03173239 dikali 11,340293 dikurang 0,031732396 dikali 11,340293. Hasilnya yaitu 5.376,852,82 dengan cara yang sama untuk memperoleh cadangan jersey dengan usia X berjangka N tahun. Untuk X-nya yaitu 30, 30, 35, 40, 45. Untuk pembahasan, berdasarkan hasil contoh perhitungan dapat dijelaskan bahwa yang pertama yaitu menghitung nilai komutasi. Untuk menentukan nilai komutasi ditentukan terlebih dahulu nilai tunai pembayaran pangkat X tahun yang mengacu pada tingkat suku bunga serta mengacu pada nilai tabel mortalita peserta asuransi yang hidup pada X tahun IX dan nilai peserta asuransi yang meninggal DX. Bagian A yaitu menghitung nilai tunai pembayaran untuk usia 25 tahun dengan banyaknya peserta asuransi yang hidup pada usia 25 tahun DX. Nilai yang dihasilkan pada DX akan semakin kecil jika bertambahnya usia karena berpengaruh pada nilai tunai pembayaran pangkat X tahun dengan banyaknya peserta asuransi yang hidup pada X tahun. Bagian B yaitu menghitung nilai tunai pembayaran untuk usia 25 tahun dengan banyaknya peserta asuransi yang meninggal pada usia 25 tahun CX. Nilai yang dihasilkan pada C25 akan semakin besar jika bertambahnya usia karena berpengaruh pada nilai tunai pembayaran pangkat X tahun dengan banyaknya peserta asuransi yang meninggal pada X tahun. Bagian C, menghitung nilai akumulasi DX plus I dengan I bernilai 0 tahun sampai ke W NX. Nilai yang dihasilkan pada NX akan semakin kecil jika bertambahnya usia karena berpengaruh pada akumulasi DX plus I. Bagian D yaitu menghitung nilai akumulasi CX plus I dengan I bernilai 0 tahun sampai ke W MX. Nilai yang dihasilkan pada MX akan semakin kecil jika bertambahnya usia karena berpengaruh pada akumulasi CX plus I. Yang kedua yaitu menghitung anuitas awal berjangka. Perhitungan anuitas awal berjangka dengan usia pemegang polis 25, 30, 35, 40, dan 45 tahun dan tingkat suku bunga 4,25% setelah melalui proses perhitungan menggunakan data yang ada, maka diperoleh nilai anuitas awal berjangka sebesar 13,79313, 13,763, 60479, 13,70646344, 13,5978613 dan 13,42293069. Yang ketiga yaitu menghitung premi bersih tunggal asuransi jiwa dwiguna. Perhitungan premi bersih tunggal asuransi jiwa dwiguna dengan usia pemegang polis 25, 30, 35, 40, dan 45 tahun dan tingkat suku bunga 4,25%. Setelah melalui proses perhitungan menggunakan data yang ada, maka besar premi bersih tunggal asuransi jiwa dengan santunan sebesar 10 juta adalah 4.376.895,38, 4.388.938,09, 4.412.233,13, 4.456,506,664,
dan 4.527.822,02 untuk premi bersih tunggal asuransi jiwa dwiguna usia 0 sampai 65 tahun. Yang keempat yaitu menghitung premi bersih tahunan asuransi jiwa dwiguna. Perhitungan premi bersih tahunan asuransi jiwa dwiguna dengan usia pemegang polis 25, 30, 35, 40 dan 45 tahun dan tingkat suku bunga 4,25%. Setelah melalui proses perhitungan menggunakan data yang ada, maka besar premi bersih tahunan asuransi jiwa dengan santunan sebesar 10 juta adalah 317 323 96 318 879,98 321 908,94 327 735,81 dan 337 319,93 untuk premi bersih tahunan asuransi jiwa dwiguna usia 0 sampai 65 tahun. Menghitung nilai yang kelima, menghitung nilai premi pada tahun pertama. Perhitungan nilai premi pada tahun pertama dengan usia pemegang polis 25, 30, 35, 40 dan 45 tahun dan tingkat suku bunga 4,25%. Setelah melalui proses perhitungan menggunakan data yang ada, maka besar premi tahunan pertama asuransi dengan santunan sebesar 10 juta adalah 4 juta 28,78 5.179,85 10 935,25 dan 18,51,19 untuk premi pada tahun pertama asuransi jiwa dwiguna usia 0 sampai 65 tahun. Yang keenam yaitu menghitung besarnya premi bersih untuk tahun kedua sampai dengan tahun ke-20. Sebelum perhitungan besarnya premi bersih untuk tahun kedua sampai dengan tahun ke-20, terlebih dahulu lakukan perhitungan nilai anuitas hidup berjangka akhir dengan waktu 19 tahun dengan usia pemegang polis 25, 30, 35, 40 dan 45 tahun dan tingkat suku bunga 4,25% setelah melalui proses perhitungan menggunakan data yang ada. Maka diperoleh nilai anuitas hidup berjangka akhir dengan waktu 19 tahun sebesar 12,79314488. Setelah itu hitung besarnya premi bersih untuk tahun kedua sampai dengan tahun ke-20. Setelah melalui proses perhitungan menggunakan data yang ada, maka besar premi bersih untuk tahun kedua sampai dengan tahun ke-20 asuransi jiwa dengan santunan sebesar 10 juta adalah 341 813,26 343 457,69 346 737,41 352 882,97 dan 362 982,69 untuk premi untuk tahun kedua sampai dengan tahun ke-20 asuransi jiwa dwiguna usia 0 sampai 65 tahun. Yang ketujuh itu menghitung cadangan premi modifikasi dengan metode New Jersey pada akhir tahun. Ke T, untuk peserta yang berusia X tahun dengan jangka waktu pertanggungan selama N tahun, cadangan Jersey dengan usia X berjangka N tahun. Sebelum perhitungan cadangan premi dengan metode New Jersey dan pemegang polis 25, 30, 35, 40 dan 45 tahun dan tingkat suku bunga 4,25%. Terlebih dahulu dilakukan perhitungan besarnya santunan pada usia X plus T tahun dan nilai tunai pada X plus T tahun, sisa premi mendatang dengan menggunakan data yang ada. Maka diperoleh besarnya santunan pada usia X plus T tahun dan nilai tunai pada X plus T tahun, sisa premi mendatang sebesar 0,5376 85721 dan 11,3402973. Berdasarkan hasil perhitungan sebelumnya, maka besar cadangan premi menggunakan metode New Jersey pada asuransi jiwa dengan santunan sebesar 10 juta adalah 5.376.856,82 5.388 103,39 5.410.332,27 5.449.476,43
dan 5.511.600,89 untuk cadangan premi modifikasi New Jersey asuransi jiwa Dwiguna pada tahun ke-5 usia 0 sampai 65 tahun. Dari perhitungan di atas dapat kita peroleh hasil pada tabel. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa berdasarkan yang ada pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa cadangan premi asuransi jiwa Dwiguna menggunakan metode New Jersey pada akhir tahun ke-5 dengan usia pemegang polis 25, 30, 35, 40, dan 45 tahun mengambil polis selama 20 tahun dengan besar santunan 10 juta secara berturut-turut adalah 5.376.856,82, 5.388.103,39, 5.410.332,27, 5.449.476,43, dan 5.511.60089. Itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.